Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbana zidna ilman warzuqna. Sahabat sekalian, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan tentang filsafat hidup, masih pada bab 1 yaitu tentang hidup, masuk kepada bahasan yang subbab yang kelima yang di sini diberi judul timbangan orang berakal. Jadi kalau bahasa sekarangnya itu bagaimana seseorang itu mempertimbangkan. Di sini di Hamka hanya menceritakan satu. Jadi di sini diceritakan ada seorang bijak, seorang hukama, seorang yang bijaksana. Dia tidak mau menjadi raja di sebuah kerajaan. Padahal raja tersebut sangat menghargai sekali orang-orang yang bijak. Jadi Al-Kisah adalah seorang hukama di zaman dahulu yang tinggi peradaban dan luas akal budi. Termasyhur namanya kemana-mana. Maka terdengarlah kabar kemasyhuran hukama itu kepada raja di negerinya. Lalu Baginda suruh panggil menghadap. Karena raja yang berakal budi hanya yang kenal akan faedah mengumpulkan orang berakal budi dalam majelis. Jadi dia memang raja ini senang membuat majelis orang-orang yang berilmu. Setelah Budiman itu hadir di hadapan Baginda, lalu Baginda bersabda, "Wahai Budiman yang masyhur, yang berpikiran tinggi dan berakal cerdas, yang beradab lengkap kesopanan santun, yang pengalamannya lebih daripada pengalaman orang, dan ilmunya meliputi seluruh tubuhnya, yang tahu menimbang mudarat dan manfaat, yang berpikir sebelum bekerja, kami hendak bertanya, mengapa sebanyak itu ilmu Tuhan, seluas itu akal Tuhan, maka Tuhan mengajak diri, memencil diri ke tempat yang sunyi, menjauhkan diri daripada kami. Padahal Tuhan tahu bagaimana kecintaan kami kepada ahli ilmu dan kerinduan kami kepada ahli akal. Sebab hasilnya hendak kami ambil dan buahnya hendak kami petik." Nah, demikian kata raja itu. Lalu setelah itu Budiman itu menjawab, "Jikalau maksud raja dengan perkataannya itu hendak menilik jawab Pati mencari dalil, apa sebab Pati berjauh diri, sehingga Pati lebih suka terpencil di tempat jauh, tidak mengecap nikmat karunia Baginda, maka tidaklah akan tersembunyi sebab itu oleh orang yang sempurna akal. Orang budiman akan arif bahwa tidaklah ada manfaat yang akan Pati terdapat lantaran mendekatkan diri kepada saya. Tapi jika pertanyaan raja itu sengaja tidak mengalirkan hikmat yang tersembunyi di dalam sanubari supaya terhambur daripada lidah yang mengandung intan dan podi, supaya kelak intan dan podi itu Baginda pilih satu persatu dan Baginda susun menjadi kalung pemalu leher dalam mengerjakan perbuatan, atau menjadi perisai bertahta emas untuk penangkis panah zaman. Maka pertanyaan raja itu adalah pertanyaan yang mulia, keluar daripada lidah orang yang mulia, menguatkan urat kemanusiaan, menerangkan nur cahaya akal, sehingga terang oleh Baginda jalan mana yang akan Baginda. Itu jawab tadi. Lalu dijawab pula oleh raja tadi. Kalau demikian jawabmu hai Budiman, teranglah bahwa kita kedua-duanya mempunyai ujur yang patut dimaafkan dan tujuan yang sama terang. Oleh sebab itu bolehlah engkau nyatakan terus terang apa sebab selama ini engkau keberatan mendekati kami. Sehabis itu kelak hendaklah engkau iringi dengan kata hikmatmu yang dalam, hasil akalmu yang laksana lautan sukar diaju itu. Nah, jadi katanya ya dua-duanya eh, adalah, pokoknya kedua-duanya bisa menjadi sebab. Tapi tolonglah kau jelaskan, lalu kau jelaskan juga seperti mana hikmahnya lah dari akal ini. Lalu Budiman itu datang sembah pula sambil menjawab,
bahwasanya Baginda Raja telah membuka pintu keizinan kepada manusia supaya mendekatinya. Dan terhadap diri Pati sendiri, Baginda telah menyediakan tempat yang tersendiri. Diluaskan hamparan buat Pati duduk, dilapangkan medan tempat Pati tegak. Dan Baginda kecewa mengapa kesempatan yang dan peluang itu Pati biarkan lalu. Pati serupa lengah, rupa orang lengah. Padahal tidaklah boleh karunia raja diabaikan dan pemberian Baginda dilengahkan. Dan tidaklah boleh hamba rakyat ragu hati. Maka hendak Pati jawab terus terang kepada Baginda. Apa sebab Pati undur? Apa sebab Pati cukupkan saja keadaan Pati yang serba kekurangan. Tidak mengharapkan yang banyak. Pati jauhkan diri dari pangkat tinggi. Pati enggan masuk kepada pintu kemuliaan yang sedang terbuka. Makanya Pati berbuat begitu ialah sebab telah Pati timbang bahwa dengan berbuat demikian akan lebih sentosa hati Pati dan akan lebih amanlah jiwa Pati. Pati tak usah wasangka kepada orang lain di dalam keadaan Pati yang sekarang. Tidak ada orang lain yang akan Pati benci dan tidak pula Pati ragu akan disakiti orang. Sebab sudah barang maklum bahwa di dalam mencari pangkat tinggi dan berdekat dengan raja itu banyak sekali orang berebut dan tamak. Yang seorang hendak lebih daripada yang lain, sehingga terbitlah hasad, dengki, lantaran hawa nafsu. Semuanya hendak bertambah pangkat dan bertambah harta, sehingga tiada segan yang seorang menjatuhkan yang lain. Maka gelaplah akal lantaran nafsu, hilanglah hikmah lantaran hasrat, kasih sayang pun musnah, rasa benci memenuhi hati untuk menyenangkan hati raja. Mereka perlihatkan yang bagus-bagusnya saja kepada Baginda, yang buruknya mereka sembunyikan. Kadang-kadang mereka dinding mata raja daripada hakikatnya. Dan orang yang mendekatkan diri kepada raja itu bertambah-tambah tidak mengenal lagi akan kata-kata adil, kata-kata hikmat. Tertutup kebenarannya lantaran harta. Kalau raja orang yang bijak bestari dan Baginda insaf akan kecurangan mereka, tentu Baginda akan segera mengambil sikap yang keras. Orang itu Baginda usir. Baginda hapus jejaknya dari dalam istana, sehingga mereka pulang kepada rakyat banyak, lebih hina daripada yang dahulu. Dan kalau sekiranya raja itu hanya raja karena pangkat dan turunan, yang lemah hati dan budinya, didengarnya fitnah orang yang pandai mengambil muka, padahal budiman yang sejati itu selalu bertentangan jiwanya dengan orang yang suka mengambil muka. Maka bersihlah istana daripada orang yang ikhlas. Tinggallah orang yang sebenarnya menjadi beban berat bagi raja, kepada raja. Dan kalau lantaran itu kerajaan jatuh kepada bahaya, tidak dapat raja atau mereka sendiri mempertahankannya. Maka itulah sebabnya Pati menjauhkan diri. Karena berjauh diri itulah yang lebih selamat. Sebab sudah ada pepatah, tamak akan harta adalah pintu kebinasaan jiwa. Tamak akan harta adalah menyuburkan tipuan dan menanggalkan baju gibah. Dan jawaban tadi, kenapa dia menjauh dari raja itu? Karena dia takut. Kalau orang yang dekat dengan raja itu, tentunya dia harus mengambil muka, kemudian menyampaikan hal yang baik-baik, agar dia dapat naik pangkat dan mendapat harta. Padahal tidak begitu sesungguhnya. Harusnya yang dekat dengan raja itu bisa memberi. Tapi itu jarang terjadi. Dan makanya berusaha meninggalkan, dan dengan begitu dia akan selamat, katanya. Hanya demikian pembahasan kita tentang semangat orang mental. Mudah-mudahan dari cerita itu kita dapat menarik kesimpulan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.